Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 2 tentang sejarah dakwah Islam Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Yang kedua ini tentang hijrah ke Madinah, ada peluang dan tantangan dakwah. Kembali lagi kita selain perintah Allah, alasan lain Nabi hijrah ke Madinah itu karena memang tekanan dan gangguan bahkan ancaman masyarakat Quraisy terhadap dirinya atau diri Nabi dan umat Islam yang semakin menjadi-jadi. Ya, akhirnya beliau memerintahkan para sahabat untuk lebih dulu pergi ke Madinah. Nah, kemudian karena mendengar rencana umat Islam untuk hijrah ke Madinah, akhirnya kaum Quraisy merencanakan pembunuhan Nabi di Darun Nadwah pada tanggal 26 Safar tahun ke-14 kenabian atau 12 September 622 Masehi. Nah, di sini alur Nabi hijrah karena tadi 26 orang-orang Quraisy merencanakan pembunuhan, tanggal 28 Safarnya Nabi keluar dari rumah baginda kan pada malam hari yang mana tempat tidur Nabi diganti dengan Ali. Dikira itu Nabi yang tidur, ternyata Ali. Dan Nabi sudah keluar dengan Abu Bakar. Nah, kemudian Nabi berada di Gua Sur selama 3 hari. Di situ selain daripada istirahat, ia juga menghindari dari rencana pembunuhan orang-orang Quraisy. Kemudian 1 Rabiul Awal memulakan hijrah ke Yatsrib. Perjalanan ke Yatsrib pada tanggal 8 Rabiul Awal tiba di Kuba dan mengasaskan Masjid Kuba. Pada tanggal 12 Rabiul Awalnya tiba di Yatsrib dan disambut dengan penuh kegembiraan oleh masyarakat Yatsrib atau Madinah. Nah, kemudian langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad di Madinah itu seperti apa? Yang pertama, Nabi membangun masjid. Yang kedua, menciptakan persaudaraan atau al-mu'akhad. Ya. Kemudian perjanjian dengan Yahudi di Madinah atau disebut dengan Piagam Madinah, dan yang terakhir pembangunan pasar. Nah, sekarang membangun masjid. Masjid pertama yang dibangun Nabi adalah Masjid Nabawi, yang mana yang tadinya itu ini tanah milik Sahal dan Suhail anak yatim dari Nafi bin Umar bin Sa'labah dari Bani Najjar. Nah, tanah ini dibeli oleh Nabi dan dijadikanlah untuk membangun masjid. Nah, pembangunan masjid ini seluas 70 kali 60 hasta. Kalau dimeterkan 31,5 kali 27 meter. Yang tingginya 2,5. Ya, 2,5 meter. Nah, pembangunannya selama 12 hari karena dibantu oleh masyarakat Madinah di situ ya. Nah, karena jamaah semakin banyak, akhirnya diperluas dan tadinya 31,5 menjadi 45 kali 45 meter. Tingginya menjadi tingkat 3 meter, tambah setengah meter ya. Nah, awalnya tidak ada mimbar, akhirnya karena memang dibutuhkan untuk khutbah atau untuk Nabi memberikan nasihat, dibuatkanlah mimbar dari kayu yang masih ala kadarnya. Kemudian Masjid Nabawi ini selain menjadi tempat ibadah, sholat artinya kan identik dengan tempat sholat, juga digunakan untuk kepentingan sosial politik dan pendidikan. Sebagaimana menurut Rizqullah dan Muhammad Quraisy Shihab, selain Masjid Nabawi ini dijadikan sebagai tempat ibadah, dijadikan pula untuk kepentingan sosial politik dan pendidikan. Yang pertama, untuk menampung orang-orang muslim yang lemah, yang tidak punya tempat tinggal. Nah, jadi Nabi itu memberikan tempat perlindungan. Berarti jika ada orang yang miskin, yang lemah, yang tidak punya tempat tinggal, boleh tinggal di masjid itu. Kayak gitu. Kemudian untuk menampung kaum perempuan yang baru masuk Islam. Nah, jika ada yang baru masuk Islam, yang tidak punya tempat tinggal, atau misalkan dia berbeda agamanya dengan orang tuanya misalkan, atau siapapun dari keluarganya, nah boleh ditampung di masjid. Selain untuk menjaganya, juga untuk memberikan pelajaran tentang Islam karena baru masuk Islam. Kemudian
sebagai tempat belajar dan mengajarkan ilmu agama, ini sudah tentu. Yang keempat, sebagai tempat tahanan-tawanan perang. Sini misalkan jika ada perang, nah tawanannya ditempatkan di masjid, bukan untuk dijadikan budak atau dijadikan pelayan, tetapi tujuannya adalah untuk dipelajari tentang ilmu agama agar dia masuk Islam. Begitu. Kemudian sebagai pusat pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalkan ada yang sakit atau butuh tabib ya atau untuk konsultasi kesehatan bisa di masjid. Jadi Nabi memfasilitasi itu. Kemudian tempat menerima para utusan negara lain yang akan bertemu Rasulullah SAW. Jadi jika ada orang yang ingin bertemu Nabi, nah di situ ditempatkan. Jadi selain tempat ibadah, jadi tempat persimpangan atau persinggahan orang-orang yang ingin bertemu Nabi. Kemudian sebagai tempat musyawarah dan pertemuan Islam untuk mengatur strategi politik. Jadi tempat diskusi juga. Jadi begitu fungsi daripada Masjid Nabawi selain tempat ibadah. Yang pertama pembangunan masjid, kan tadi pembangunan masjid selain dari itu, nah itu menjadi tonggak berdirinya masyarakat Islam, khususnya di Madinah. Kenapa? Karena tadi selain dari tempat ibadah menjadi tempat atau pusat diskusi politik, pelayanan kesehatan, segala di situ ada. Nah, akhirnya menjadi perhatian Nabi dan para masyarakat Madinah karena orang lalu lalang di situ. Wah, ini kayaknya harus dibangun jalan nih untuk memudahkan akses orang-orang lalu lalang ke Masjid Nabawi. Nah, akhirnya membangunlah jalan dan jembatan untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lain, sehingga masyarakat setempat dan yang lain bisa berhubungan, baik untuk berdagang atau tujuan lainnya. Gitu. Nah, itu menyebabkan Madinah menjadi kota terbesar di Jazirah Arab ketika itu. Jadi karena Masjid Nabawi itu sangat mencuri perhatian orang. Gitu. Kemudian tidak ada perubahan pembangunan masjid sejak masa Nabi sampai Khalifah Abu Bakar. Nah, masa Khalifah Umar terjadi perbaikan tiang-tiang kayunya mungkin yang muda ini diperbaiki lagi menjadi yang baik. Menjadi intinya kalau perubahan itu semakin baik. Ya. Masa Khalifah Utsman juga perbaikan dinding dan tiang dengan batu berukir dan perbaikan atap. Jadi yang tadinya kayu menjadi batu, jadi semakin kokoh, semakin bagus, semakin kesini semakin baik. Nah, kemudian langkah dakwah Nabi atau proses eh, penyebaran Islam yang Nabi lakukan adalah menciptakan persaudaraan baru atau al-mu'akhkhar. Yang mana yang Nabi persaudarakan itu muhajirin dan ansor. Apa itu muhajirin? Muhajirin itu sebutan untuk orang yang ngikut Nabi dari Mekah. Dari Mekah ikut Nabi hijrah ke Madinah. Nah, itu namanya muhajirin. Hijrah, orang-orang yang hijrah disebut muhajirin. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga keimanan mereka dan menyelamatkan diri dari penindasan penduduk Mekah yang menentang dakwah Islam di kota tersebut. Ya. Nah, kemudian Ansor itu apa? Ansor itu sebutan untuk orang atau kaum yang menerima hijrah Nabi di Madinah. Muhajirin orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, Ansor adalah orang yang menerima hijrah di Madinah. Gitu ya. Nah, sesampainya di Madinah, orang Ansor ini menyambut Nabi dan kaum Muhajirin dengan baik dan membantu perjuangannya. Hal ini karena memang dulu pernah ya, ketika mengunjungi Mekah, orang-orang Madinah itu pernah mengikuti Baiat Aqobah. Ya. Di Bukit Aqobah, siapa yang masih ingat? Nah, disitulah ibaratnya orang Ansor ini atau orang Madinah ini ikut perjuangan Nabi ketika di Madinah. Nah, secara bahasa aja Ansor itu penolong ya. Yang mana kaum Ansor ini terdiri dari Bani Khazraj dan Bani Aus. Nah, Rasulullah ini mempersaudarakan antara sahabat yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, dari persaudaraan sahabat Nabi ini untuk mempererat ikatan ukhuwah antara pendatang dari Mekah dan penduduk dari Madinah. Gitu. Nah, dari persaudaraan ini ternyata besar sekali efeknya. Apa itu?
ini bisa menghapus perbedaan sosial ekonomi. Yang pertama, terjadi hubungan baik antara tokoh terpandang dengan hamba sahaya. Kan tadinya kalau orang-orang bangsawan ya udah bangsawan aja, hamba sahaya ya nggak dihormati, jadi nggak saling menghormati, artinya hubungannya nggak baik. Semenjak adanya persaudaraan ini yang dibawa oleh Nabi, jadi adanya hubungan baik antara orang terpandang dengan orang biasa. Menghilangkan fanatisme kesukuan yang tadinya tuh saling gimana gitu antar suku. Gua nih paling baik gitu atau suku ini loh paling mulia. Nah, itu enggak. Semenjak adanya persaudaraan. Runtuhnya perbedaan antara suku, warna kulit, asal-usul kedaerahan dan kebangsawanan itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi kasta kalau bahasa kita tuh. Jadi semuanya saling menghormati, saling merasa bersaudara. Kemudian semenjak adanya persaudaraan ini, suasana menjadi semakin damai dan aman. Nah, kemudian untuk melanjutkan persaudaraan dan saling keterikatan antara umat Islam, Nabi memerintahkan para sahabat untuk mendata orang Muslim di Madinah agar dapat melakukan konsolidasi dan memperkuat akidah. Jadi bukan cuma persaudarakan, tapi memang tujuannya untuk memperkokoh akidah, memperkuat akidah. Nah, setelah didata, ternyata hasil datanya ada 1.500 orang Muslim di Madinah. Akhirnya Rasul melakukan konsolidasi internal umat Islam. Di situ Nabi, kalau kita mah apa musyawarah terus diskusi, membuat perjanjian antara umat Islam. Nah, di sini ada 7 perjanjian. Yang pertama, mereka adalah umat yang satu di hadapan umat yang lain. Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai dengan kemampuan mereka bersekutu atau gotong royong. Jadi saling membantu intinya antara muhajirin dan ansor. Kemudian orang-orang mukmin dan muttaqin harus menolak kezaliman, semuanya harus menolak kejahatan, permusuhan, pencurian, semuanya harus menolak itu. Kemudian seorang muslim tidak boleh membunuh orang mukmin karena membela orang kafir. Jadi jangan gara-gara membela orang kafir terus membunuh orang muslim. Nah, ini dilarang, ini perjanjian. Kemudian seorang mukmin tidak boleh membela orang kafir terhadap orang mukmin. Jadi jangan membela orang kafir. Terus orang-orang mukmin itu sederajat. Jadi tadi nggak ada kasta, nggak ada perbedaan. Semua sama di hadapan Allah. Ya, yang membedakan itu keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah. Kemudian barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa suatu kesalahan yang mengharuskan dirinya dibunuh, maka ia dikisos. Jadi kalau hukum mati dia ngebunuh, nanti hukumnya dikisos, itu dibunuh lagi. Kecuali jika wali orang yang dibunuh itu ridho. Kalau emang udah ridho nggak apa-apa ya, karena emang dia salah misalkan, baru hilang tadi yang kisos. Nah, kemudian selain dari mempersatukan atau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, ada juga dakwah Nabi itu perjanjian dengan Yahudi Madinah. Kenapa sampai adanya perjanjian dengan Yahudi Madinah? Nah, sebelumnya kan memang yang orang yang beragama Yahudi itu sangat kental banget dan nggak mudah menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi. Gitu. Akhirnya Nabi ingin mendapatkan kedamaian di bertempat tinggal di Madinah, akhirnya ingin hidup berdampingan dengan orang Yahudi, maka Nabi berdiskusi dengan kaum muhajirin dan ansor tadi yang mengikuti Nabi untuk membuat perjanjian dengan orang Yahudi di Madinah agar bisa hidup dengan damai di Madinah dan bisa berdakwah secara aman. Nah, gitu. Makanya dibuatlah perjanjian dengan orang Yahudi Madinah. Ya, mana di sini yang pertama orang-orang Yahudi dari Bani Auf adalah umat tersendiri yang berdampingan dengan kaum mukminin, gitu kan. Jadi mengakui gitu. Maksudnya mereka mau berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi berkewajiban memikul biaya mereka sendiri dan kaum muslim wajib memikul biaya mereka sendiri. Jadi tetap kewajiban mereka ya tetap masing-masing gitu. Di antara mereka itu kaum muslim dan Yahudi wajib tolong menolong untuk menghadapi orang-orang yang memerangi orang-orang yang terikat dengan perjanjian itu. Jadi karena ini sudah dibuat perjanjian, ya artinya mereka harus tolong menolong. Jadi kalau ada orang yang menentang, ya
dilawan bareng-bareng gitu. Di antara mereka saling mengingatkan dan saling berbuat kebajikan dan tidak akan saling berbuat kejahatan. Kemudian tidak seorang pun akan berbuat jahat terhadap sekutunya. Jadi karena sudah membuat perjanjian atau kesepakatan dengan orang Yahudi, ya seharusnya memang tidak ada lagi orang yang berbuat jahat terhadap Islam. Begitupun sebaliknya. Kemudian orang-orang Yahudi bersepakat dengan orang-orang mukmin selama berperang. Jadi tidak ada yang boleh melanggar dari perjanjian itu karena udah ada kesepakatan. Kemudian bumi Yasrib menjadi tanah suci karena naskah perjanjian ini. Jadi tanah suci ya. Pertikaian atau perselisihan apapun yang dikhawatirkan kerusakannya yang terjadi di antara orang yang terikat dengan perjanjian ini, maka tempat kembalinya adalah Allah dan Muhammad. Jadi intinya semuanya sudah bersaksi, siapapun yang melanggar yang menjadi saksi adalah Allah. Tidak boleh menolong orang-orang Quraisy kafir dan orang-orang yang menolong mereka. Kemudian di antara mereka wajib tolong-menolong dalam menghadapi orang-orang yang menyerang Yasrib. Dan perjanjian ini tidak berlaku terhadap orang yang berbuat zalim dan kejahatan. Ya, itu perjanjian dengan orang Yahudi di Madinah. Nah, yang terakhir, dakwah Nabi atau langkah yang dilakukan Nabi ketika menyebarkan Islam adalah pembangunan pasar. Karena pembangunan pasar ini kan salah satu banyaknya di situ orang yang saling berinteraksi dan juga meningkatkan perekonomian. Sedangkan perekonomian sangat bertolak ukur dengan kemajuan suatu negara atau daerah. Nah, dasar atau alasan yang pertama atau yang melatar belakangi pembangunan pasar di Madinah karena pada masyarakat Yahudi ini ahli berdagang orang-orangnya. Tapi sering banget melanggar etika bisnis, mungkin tidak sesuai dengan syariat. Oleh karenanya Nabi ingin memberikan atau ingin mempunyai tempat dan mitra bisnis yang baik. Orang-orangnya itu baik ketika berbisnis. Untuk apa? Itu demi kestabilan sosial politik dalam membangun Madinah sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Gitu. Akhirnya Nabi memilih lokasi di sebelah barat Masjid Nabawi untuk keperluan pasar. Karena sudah tahu tadi Masjid Nabawi itu menjadi tempat strategis ya, yang difungsikan banyak sekali selain tempat beribadah tadi, tempat sosial politik, pelayanan kesehatan, tempat persinggahan orang-orang dari negara lain yang bertemu Nabi, tempat orang yang ditawan perang, pokoknya banyak di situ. Makanya pasar oleh Nabi ditempatkan di tempat yang strategis, artinya yang mudah dilalui orang dan dilihat orang. Ditempatkanlah di sebelah barat Masjid Nabawi. Nah, Nabi beritahukan bahwa ini pasar dan lakukanlah interaksi di pasar itu dengan baik. Nah, setelah Nabi membangun pasar itu, banyak orang yang di situ dagang. Nabi tidak meninggalkan begitu saja. Nabi sering banget mengunjungi pasar itu untuk memantau proses interaksi di pasar dalam hal jual beli. Kalau ada yang misalkan berdagangnya nggak jujur, kayak di sini contoh ada agar dia timbangannya berat, ada yang dibasahin gitu. Kata Nabi ini nggak baik gitu. Jadi Nabi itu selalu memantau. Itu adalah salah satu dakwah Nabi. Gitu. Ya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan bab 2 yang terakhir minggu depan insya Allah. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.